student, apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi bersama Teacher Esi dalam pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penaksiran penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Untuk mencari penaksiran penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal, maka bulatkan terlebih dahulu angkanya. Nah, dalam hal ini kita memiliki acuan angka pembulatannya adalah 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Berikut kita jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Pada soal berikut ini, hasil taksiran dari 0,2 ditambah 0,63 adalah, nah langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menaksir masing-masing pecahan desimalnya. Yang pertama kita lihat dulu 0,2. Nah, sebelumnya sudah kita jelaskan dalam kasus taksiran penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ini, acuan yang kita gunakan adalah angka 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Nah, untuk angka 0,2, maka kalau kita bandingkan dengan angka yang 5 tadi, 0,2 ini lebih dekat dengan 0,25. Maka kita tulis 0,25. Sedangkan angka 0,63, maka taksirannya mendekati angka 0,75. Nah, kalau kita selesaikan ini, maka hasilnya adalah 0,25 tambah 0,75, hasilnya adalah 1. Untuk contoh yang kedua, yaitu 0,4 tambah 1,30. Jadi 0,4 kita taksir terlebih dahulu. Nah, 0,4 ini mendekati angka 0,5. Sedangkan 1,30 ini mendekati angka 1,25. Jadi hasil dari penjumlahan 0,5 tambah 1,25 adalah 1,75. Nah, bagaimanakah kalau taksirannya dalam bentuk pengurangan? Nah, langkahnya sama dengan penjumlahan tadi. Kita taksir terlebih dahulu masing-masing pecahan desimalnya, baru kemudian kita lakukan pengurangan. Contohnya adalah 2,20 dikurang 0,8. Maka taksiran yang tepat untuk angka 2,20 adalah 2,25. Karena 20 lebih dekat dengan 25. Kemudian untuk angka 0,8 lebih dekat dengan angka 0,75. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan ini? Student teacher dapat melakukannya dengan pengurangan ke bawah. 2,25 dikurang 0,75. Oke, 5 dikurang 5, 0. 2 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjam angka 2 di depannya. Berarti ini menjadi 12 dan 2 menjadi 1. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Nah, koma kita turunkan ke bawah. Lalu 1 dikurang 0 adalah 1. Jadi hasil dari 2,20 dikurang 0,8 adalah 1,50. Nah, bagaimana sudah paham ya mengenai penaksiran dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kalau penaksirannya dalam bentuk perkalian atau pembagian. Nah, untuk kasus perkalian dan pembagian, maka pembulatan yang kita lakukan adalah sesuai dengan pelajaran sebelumnya, yaitu dengan acuan kalau angka persepuluhannya kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Sedangkan kalau angka persepuluhannya besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Nah, bagaimanakah cara pengerjaannya? Silakan perhatikan video berikut ini. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Hasil taksiran 3,25
kali 11,72 adalah, nah ini cara pengerjaannya adalah dengan menggunakan acuan angka persepuluhannya. Kalau angka persepuluhannya kecil dari 5, berarti ini kita bulatkan ke bawah. Sedangkan kalau dia besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Nah, untuk 3,26, angka persepuluhannya adalah 2. 2 lebih kecil dari 5. Berarti ini kita bulatkan ke bawah. 3,26 dibulatkan menjadi 3. Sedangkan untuk angka 11,72, angka 7 persepuluhannya lebih besar daripada angka 5. Berarti pembulatannya dilakukan ke atas. 11,72 berubah menjadi 12. Nah, 3 kali 12 adalah 36. Contoh yang kedua, 1,62 dikali 6,34. Nah, 1,62 dikali 6,34. Kita bulatkan 1,62. 6 lebih besar daripada 5. Berarti ini kita bulatkan ke atas menjadi 2. Sedangkan 6,34 3 kecil dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. 6,34 menjadi 6. Nah, maka yang kita lakukan perkalian adalah 2 dikali 6. 2 dikali 6 adalah 12. Nah, bagaimanakah tafsirannya kalau dalam bentuk pembagian? Langkahnya sama dengan langkah perkalian tadi. Kita bulatkan terlebih dahulu angka pecahannya. Contohnya adalah 24,7 dibagi 5,1. Berarti 24,7 kita bulatkan 7 besar dari 5. Berarti ini pembulatannya adalah ke atas menjadi 25. Sedangkan 5,1, 1 kecil dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. 5,1 menjadi 5. Maka 25 dibagi 5 adalah 5. Contoh yang kedua, 35,8 dibagi 3,9. 35,8 kita bulatkan itu menjadi 36. Sedangkan 3,9 dibulatkan menjadi 4. Berarti 36 dibagi 4 adalah 9. Oke, sudah paham ya bagaimana cara pengerjaannya. Nah, jangan lupa perhatikan kembali videonya supaya lebih paham lagi. Oke, student, demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa perbanyak latihannya di rumah ya, dan kerjakan exercise yang terdapat di modulnya. Sampai jumpa.